Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, pemirsa Libel 21 disiarkan langsung dari SMA Negeri 15 Bandung. Kami hari ini sudah kedatangan pelatih softball dari SMA 15 Bandung dan kita tanya-tanya sedikit apa keunikan dan keberhasilan yang luar biasa ini. Selama pandemi kita sebetulnya sekolah nggak ada kegiatan ya, tapi betul. Tiba-tiba kok ini nyelonong dan membawa sesuatu yang membanggakan untuk kita semua. Ini adalah Teh Rizpianti. Nah, selamat datang Teh Rizpi ya. Terima kasih banyak Pak. Di podcast SMA Negeri 15 Bandung Libel 21 yang akan disiarkan di YouTube SMA Negeri 15. Teh Rizpi ini sebetulnya Anda ini orang mana sih sebetulnya? Saya orang Bandung Pak sebenarnya. Orang Bandung. Ya. Ibu dari Jakarta tapi Bapak dari Banten. Dari Banten. Jadi Anda selama ini lebih banyak tinggal di Bandung? Ya, dari 1 tahun, umur 1 tahun. Dari umur 1 tahun di Bandung. Ya. Sekarang usia berapa? 25. 25. Dan Anda sekarang sudah lulus kuliah di UPI, betul? Betul. Di UPI lulus tahun berapa? Tahun 2019. Tahun 2019 dan Anda berarti calon guru ya, seorang guru dan seorang guru bukan calon. Ya, seorang. Dan Anda tidak mengajar sekarang? Enggak, saya ngambilnya lebih ke ngelatih. Saya inginnya jadi pelatih gitu. Pelatih. Ya. Dan Anda informasinya sudah bersertifikat ya? Ya, saya untuk sampai saat ini saya udah sertifikasi D lisensi Indonesia. Ya. Jadi Anda sudah pelatih di tingkat nasional ya? Ya. Sudah tidak diragukan ya dan boleh melatih di mana-mana begitu? Bisa. Dan kebetulan saya kan juga orang baru di sini nih, ya. Dan saya ingin juga kenalan dengan potensi-potensi yang ada di 15. Anda juga kebetulan ngelatih softball di SMA 15 ya? Iya. Sejak tahun berapa itu? Saya ngelatih dari 2018. 2018 hingga sekarang? Hingga sekarang. Sekalipun pandemi kemarin aktif terus? Sempat tidak aktif, tapi ketika anak-anak udah mulai bosan, satu-satunya jalan kita izin lewat orang tua. Izin lewat orang tua dan aktif lagi berkegiatan softball. Itu softball itu berapa orang sih saya? Kalau untuk di lapangan sih 9 orang. Satu tim itu 9 orang ya? Ya, tapi tanpa cadangan ya. Kalau sama cadangan biasanya 15 sampai 18 orang yang dibawa. Lebih banyak dari sepak bola kalau begitu ya? Lebih banyak. Oke. Terus saya dengar softball ini lumayan ya untuk sewa lapang aja dan tidak semua tempat ada lapangan softball. Itu latihannya di mana itu? Softball sendiri kan emang sudah terkenalnya olahraga mahal ya Pak. Gitu. Jadi emang semua orang juga tahu harga sewanya, harga alatnya itu udah sangat mahal. Tapi untuk softball 15 sendiri itu bukan halangan sebenarnya, karena sebenarnya mereka dengan seadanya, tempat pun kita suka pakai di ladang-ladang rumput, itu mereka masih tetap bisa semangat berlatih. Gitu. Di mana ada lapang terbuka di situ bisa gitu ya. Di mana ada lapang yang bisa dipakai kita pasti pakai. Dan Anda sempat diusir beberapa kali gitu, benar itu? Iya benar. Kita udah sering diusir satpam gara-gara berisik kan gitu, kan anak-anak latihan berisik. Diusir satpam itu juga warga mungkin ya? Warga enggak lewat satpam tapi. Oh satpam. Kenapa alasannya diusir? Berisik, karena anak-anak suka berisik gitu. Oh, dan memang di situ tidak diizinkan mungkin untuk tempat latihan. Awalnya diizinkan, cuman emang di situ kita diusir karena si warga di situ tuh lansia.
lansia, mungkin mereka sedang istirahat, ada yang terganggu gitu. Oh gitu, jadi ada yang komplain. Anda terusir akhirnya pindah kemana lagi? Pindah lagi ke Setiabudi Regensi gitu. Masih tempat bukan lapang juga? Bukan, masih bukan lapang softball, itu masih kebun. Ya seperti kebun lah. Oh gitu. Jadi Anda ini berarti pelatih softball tapi lapangnya di kebun ya? Ya. Oke. Baik, informasi yang saya dapat juga ini tim softball 15 ini prestasinya nggak pernah nurun, benar begitu? Betul, dari saya 2018 sampai saat ini kita belum turun sama prestasinya. Berawal dari kita pernah sempat ikut kejuaraan, sama sekali kalah, nggak pernah menang sama sekali, kita pernah. Terus kita coba ke luar Bandung untuk nyatuin anak-anak juga sih ya Pak gitu. Kita coba ke Bogor, ternyata kita dapat juara 3. Terus kita ikut lagi kejuaraan di Bandung, ternyata kita masih belum bisa menang. Kita pergi lagi, ada kejuaraan di Bogor, kita pergi ke Bogor lagi, akhirnya kita dapat juara 2. Nah pada akhirnya seiring berjalannya waktu 2019 kalau nggak salah kita bisa ikutan lagi Red Fox Cup. Nah di tahun itu kita menjadi finalis, dan itu 3 tahun berturut-turut berarti kita finalis. 2 tahun kemarin kita masih hanya menjadi runner up, dan tahun ini kita juaranya. Oh subhanallah, jadi setelah beberapa kali jadi finalis finalis, akhirnya sampai kita juga di puncak ya betul. Setelah melalui proses perjuangan. Dan ini pemirsa sekalian, ini Teh Rizky ini bersama tim softball ini di belakang. Jadi tahun ini ya, 2021 2022 pakai 2022 ya. Berarti berhasil meraih juara pertama ya? Ya, juara pertama. Pertama, dan ini piala bergilir. Ya, ini piala buat kitanya, dan ini piala bergilir. Ini piala buat sekolahnya ya. Anak-anak, dan ini adalah piala bergilirnya, dan ini kejuaraan tertinggi di Indonesia. Ya, kejuaraan antar SMA nomor 1 di Indonesia. Oh, jadi ini kejuaraan nomor 1 antar SMA di Indonesia. Dan ini luar biasa ya. Padahal latihannya di kebun ya. Iya, benar Pak. Jadi bagaimana kalau latihannya di lapang beneran ya. Gitu. Baik, ini menjadi satu inspirasi buat kita semua, dan artinya apa yang dilakukan oleh Teh Rizky ini sesuatu yang luar biasa dan insight bagi kita semua. Dan kunci keberhasilannya apa sih Teh Rizky dalam melatih anak-anak softball? Kalau dari aku komitmen sih, yang aku selalu ajarkan ke mereka komitmen. Jadi dari dia memilih eskul tuh itu udah kelebihan dari mereka, karena mereka memilih kesibukan, menambah kesibukan mereka selain sekolah. Kan kalau sekolah juga udah sibuk ya Pak, apalagi dia ingin jadi atlet gitu. Yang penting kamu komit. Kalau kamu mau komit di olahraga ini, kamu bisa berhasil. Tapi kalau kamu tidak komit, ya kamu tidak akan berhasil. Dan itu nyata terbukti di softball sendiri. Ketika dia banyak memilih eskul ini, eskul itu, eskul ini, eskul itu tidak komit, dia tidak berhasil di softballnya. Jadi orang-orang yang di softball itu hanya orang-orang yang benar-benar mau softball gitu. Makanya kenapa saya bertahan pun ya mungkin karena mereka juga, karena mereka benar-benar mau gitu. Dan mereka mengikuti apa perintah gitu. Jangan kayak gini, jangan kayak gitu, kalian harus sekolah, harus ini, mereka ikutin. Tapi tadi kan softball ini berbiaya mahal, tapi kok saya nggak habis pikir tuh kenapa kok setiap tahunnya ada saja anak yang mau mendaftar di sana. Itu seleksinya gimana tuh? Apakah itu karena temen atau memang dia daftar sendiri, gimana? Selebihnya tuh awalnya emang karena kayak temennya ikut, tapi pada akhirnya ketika awalnya ada juga yang nonton temennya nih Pak, nonton temennya taunya selanjutnya dia jadi ikut gitu. Gitu dia masalah biaya itu sebenarnya bukan jadi kendala mungkin ya, mungkin itu masalah bagi orang tua, tapi kita selalu berkomit tuh kayak jangan kalau ada apa-apa bilang aja, kita bisa cari jalan keluarnya gitu. Pada akhirnya mau setiap tanding juga kita bukan orang yang berduit gitu ya Pak, tapi kita percaya rezeki nggak akan kemana gitu. Sampai terakhir pun ya kita percaya itu. Gitu. Karena rezeki ada aja. Dan itulah komitmen juara itu ya. Jadi dia tidak dibatasi oleh apapun, apalagi yang namanya uang. Sekalipun kita membutuhkan, tapi jangan sampai uang itu membatasi untuk kita berprestasi, begitu ya? Betul. Teh Rizky, jadi selanjutnya apa nih? Apakah ini mau dilanjutkan atau ini karena nggak ada fasilitas ini tercapai sudah selesai atau gimana?
ke depannya? Kalau untuk kita berhenti karena fasilitas mungkin itu nyerah ya Pak jatuhnya. Masa kita mau sampai juara doang gitu kan? Gak mungkin sih. Kalau saya lebih ke yang penting ada timnya. Juara itu proses yang paling susah itu nyari untuk satu timnya. Dan untuk anak softball itu udah satu tim. Masa kita mau udahan aja cuma gara-gara kita nggak punya fasilitas gitu. Iya. Bukan kendala juga sih Pak, maksudnya ya prestasi mah sekolah juga pasti mengerti, tapi kan sekolah yang cari tuh anak-anak mau beraktif di non akademis mereka. Baik, karena ini sudah pandemi akan berakhir dan kemungkinan besar karena kemarin itu ekstrakurikuler itu semuanya di off gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini juga baru percobaan PTM 100%, tapi belum dibuka semuanya bahwa kegiatan sekolah untuk dibebaskan. Iya. Jadi Teh Rizky begini, mungkin ke depan sekolah insya Allah akan menjadikan softball ini sebagai ekstrakurikuler unggulan di SMA Negeri 15 Bandung. Ya, terima kasih banyak. Ini sebagai bentuk reward kami kepada tim softball di SMA Negeri 15 Bandung dan juga reward kepada Teh Rizky sebagai pelatih yang sudah betul-betul berjuang ya, bahkan mengeluarkan budget sendiri katanya. Betul ya? Ya, tapi kan semua terbayar Pak, maksudnya bangga gitu. Karena nggak semua orang tahu sebenarnya anak softball itu mereka bukan malas, mereka pintar karena rekor kita sampai saat ini anak softball putri SMA 15 itu pasti kuliahnya negeri. Alhamdulillah. Dan ini ternyata olahraga itu bikin cerdas ya. Iya, betul Dan Pak. memang teorinya olahraga, orang yang suka olahraga itu orang-orang yang cerdas gitu ya. Dan ya itulah satu keunggulan lagi para pemirsa YouTube podcast Libel, bahwa anak-anak softball itu anak-anak yang berprestasi bukan hanya di olahraga tetapi juga di akademik. Dan Teh Rizky sendiri adalah kuliahnya di UPI ya. Dan saya jalur undangan Pak. Jalur undangan. SNMPTN Dan UPI itu termasuk ya universitas terbaik di Indonesia ya, terutama di olahraga ya. Betul Pak. Oke. Dan sahabat-sahabat sekalian, di Bel Podcast ini kita belajar dari Teh Rizky tadi bahwa kesuksesan itu tidak harus selalu didukung oleh fasilitas. Teh Rizky, bisa ada closing statement untuk teman-teman yang lain, siapapun dimanapun yang mendengar di podcast Libel Podcast ini, apa pesan-pesannya nih supaya tetap anak-anak itu punya motivasi dan apapun yang dimilikinya itu kalau dilakukan dengan komitmen semuanya akan berhasil. Mungkin dari Teh Rizky, selama membina itu ada satu hal yang penting dimiliki oleh anak-anak selain dari komitmen, ada tidak? Lebih ke kamu mau nggak, kalau kamu nggak mau mending nggak usah gitu, daripada kamu buang-buang waktu. Jadi apapun ya yang dilakukan orang itu harus berdasar dari hatinya, keinginan hatinya yang memang betul dia ingin di situ. Iya, betul. Oke. Nah, mudah-mudahan SMA 15 ini akan tetap melahirkan juara dan mempertahankan juara ini ya. Dan mudah-mudahan dari sini juga dengan apresiasi dari sekolah dan insya Allah ini akan kita jadikan sebagai unggulan dari SMA Negeri 15 Bandung, tim softball putri ya. Dan mudah-mudahan Teh Rizky juga masih berkenan ya untuk menjadi pelatihnya ya. Insya Allah Pak. Jadi sampai kapan Anda mau jadi pelatihnya? Seumur hidup ya, selama masih kuat ya. Ya, saya juga sebagai pimpinan di sini memohon bantuan ya ke Teh Rizky, dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf selama ini kekurangan kami di pihak sekolah jikalau supportnya terasa kurang. Tapi karena situasi pandemi kemarin mungkin ya situasinya berubah, tapi insya Allah mulai sekarang PTM 100% mudah-mudahan kedepannya bebas. Insya Allah tim softball akan kita jadikan sebagai ikon untuk citra baik dari SMA Negeri 15 Bandung. Terima kasih atas kehadirannya. Ya Pak, Teh Rizky, semoga sehat ya. Dan semoga ini piala ini bisa tetap dipertahankan untuk SMA Negeri 15 Bandung. Amin.
Demikian sahabat-sahabat sekalian yang bisa saya sampaikan, bincang-bincang sebentar dengan Teh Rizvi, pelatih softball dari SMA Negeri 15 Bandung, dan dengan peraihan Red Pop Cup ini menjadi juara pertama, dan ini piala bergilirnya di sini, dan mudah-mudahan ini bisa dipertahankan di masa yang akan datang. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Teh Rizvi.